Matius 13 ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Sama-sama baca ayat 43, 3, 2, 1. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman, sungguh-sungguh merenungkan, memelihara, serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Yang menjadi renungan firman hari ini adalah menuai di akhir zaman. Anda orang-orang yang sudah masuk level yang baru saudaraku. Dan saya sungguh-sungguh merasakan itu. Banyak perkara-perkara yang baru Tuhan bukakan terus dengan begitu cepat. Dan tahun-tahun ini saudaraku adalah tahun-tahun yang luar biasa. Luar biasa bagi orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Orang di luar kehendak Tuhan juga mengalami yang luar biasa. Di dalam berbagai hal, luar biasa masalah, luar biasa hidup dengan cara-cara dunia. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Amin. Nah, coba kita tadi membaca di Matius 13. Matius 13 mulai ayat 36 sampai 43 ini adalah perumpamaan tentang ladang, tentang lalang. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus menjelaskan tentang menabur. Dan murid-murid bertanya khusus tentang lalang. Dan kita tadi mendengar, ya lanjut. Dari ayat 36 sampai 43 ini, ada beberapa hal yang kita perhatikan dengan baik. Bahwa tadi dikatakan yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia, huruf besar. Yang menabur benih yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menabur benih-benih yang baik. Benih yang baik itu adalah kita, anak-anak kerajaan. Orang-orang yang menerima firman disebut dengan benih yang baik. Kemudian Yesus jelaskan yang menabur benih lalang adalah si jahat, iblis. Dan lalang itu adalah anak-anak iblis. Jadi setiap orang yang menolak firman, yang menolak kebenaran, Yesus sampaikan kepada mereka, pada murid-murid bahwa mereka adalah anak-anak iblis. Hari-hari ini penting buat kita untuk memahami keadaan diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang-orang yang memiliki benih-benih dari Allah? Apakah kita adalah
orang-orang yang memiliki benih-benih dari Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau kita adalah benih-benih yang berasal dari Allah, maka benih itu akan bertumbuh berbeda dengan yang lainnya. Pasti berbeda walaupun ada benih-benih yang lain di sekitar mereka. Benih yang dari Allah pasti berbeda dengan benih-benih yang lainnya. Amin. Nah, lalang adalah benih yang sudah tercemar, benih yang berasal dari dunia, benih yang ditanam oleh iblis. Dan kita bisa lihat hari-hari ini, benih-benih itu sedang bekerja dengan luar biasa. Di sisi yang lain, benih dari Allah semakin hari semakin tertanam. Benih dari Allah yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah, mereka semakin hari menghasilkan buah-buah yang luar biasa, yang membawa kesaksian luar biasa, yang mempermuliakan nama Yesus, yang meninggikan nama Yesus. Orang-orang akan melihat benih ini berbeda. Di sisi yang lain, benih lalang itu juga bekerja dengan luar biasa. Hari-hari ini kita bisa melihat semakin banyak, semakin nyata ilalang-ilalang itu ada di mana-mana. Orang-orang yang hanya bisa mencemooh, orang-orang yang hanya bisa menyalahkan orang lain, orang-orang yang tidak pernah takut Tuhan, orang-orang yang ikut keadaan zaman, orang-orang yang kompromi luar biasa. Ini adalah benih yang ditanam oleh si jahat. Dan perhatikan baik-baik, benih yang ditanam oleh si jahat, bapa dari segala pendusta pembohong, yaitu Lucifer, itu benihnya juga tertanam di dalam gereja-gereja, di dalam sistem pemerintahan di gereja-gereja. Saudaraku, hari-hari ini, kalau kita orang-orang yang mencermati, kalau kita adalah orang-orang yang sedang rindu, yang terus rindu berjalan dipimpin oleh Tuhan, yang hari-hari ini melihat bahwa rancangan Tuhan akhir zaman semakin digenapi, bahwa tahun-tahun kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ketika orang-orang seperti ini mengamati perkembangan dunia, maka pasti orang-orang yang memperhatikan semakin bergantung berharap kepada Tuhan. Karena begitu banyak melihat perkara-perkara yang ditanam oleh si jahat di mana-mana tempat. Hari-hari ini saudaraku, kejahatan di mana-mana. Kita orang-orang yang rindu damai, kita orang-orang yang rindu kasih, kita yang selalu ingin berjalan, ingin menyampaikan kasih, belum tentu direspon dengan baik orang-orang di sekitar kita. Dan jangan heran, hal ini akan semakin nyata. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Dan saya percaya, saya sungguh percaya, Allah terus berbicara di tengah-tengah jemaat ini. Allah terus berbicara dan menuntun jemaat ini untuk melakukan kehendak Tuhan di tahun-tahun terakhir, di masa-masa terakhir, di masa-masa yang makin jahat, supaya setiap orang yang dengan sungguh-sungguh semakin diteguhkan. Tetapi orang yang bermain-main, dia tidak akan mengerti apa-apa. Karena itu tadi di kalimat terakhir Yesus katakan apa? Hendaklah yang bertelinga mendengar. Kita hari-hari ini perlu memiliki telinga yang sensitif terhadap firman Tuhan. Kita perlu telinga yang betul-betul berjaga-jaga tentang apa yang Tuhan katakan. Tuhan juga menabur benih yang baik. Kita tahu Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah anak-anaknya yang haus lapar akan firman, yang haus lapar akan kebenaran, yang ingin menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Maka hidup mereka semakin hari semakin berbeda. Di sisi yang lain, si jahat juga bekerja dengan luar biasa. Kita bisa melihat di sentaro dunia,
Kasih semakin pudar. Kejahatan-kejahatan terhadap anak-anak. Kejahatan-kejahatan di rumah tangga. Di mana-mana di sekitar kita, saudaraku. Iblis menanamkan hal-hal yang jahat di sekitar kita. Karena itu justru kita hari-hari ini harus semakin bergantung berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Iya, saudaraku. Dan Yesus katakan kepada murid-murid, waktu menuai adalah akhir zaman. Wow. Kenapa Yesus katakan waktu menuai adalah akhir zaman? Menuai adalah proses terakhir dari segala apa yang dikerjakan di ladang. Amin. Menuai adalah aktivitas, kegiatan, proses yang terakhir dari segala aktivitas di ladang. Ladang adalah dunia. Jadi bumi ini dan segala aktivitasnya akan berakhir di akhir zaman. Itulah yang mau dijelaskan Yesus kepada murid-murid. Masa menuai adalah di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu di akhir zaman. Bumi akan berakhir. Dan yang menuai adalah malaikat-malaikat. Kalau kita bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 20, siapa ini malaikat? Supaya kita ketika membaca tentang malaikat, itu bisa bercerita tentang Mikael dan pasukannya, Mikael, Gabriel, Kerubim, Serapim, tetapi juga adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin jemaat, para gembala. Mari kita baca. Sama-sama baca, 3, 2, 1. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ini menunjukkan malaikat ketujuh jemaat adalah para pemimpin-pemimpin. Ada orang-orang yang dipercaya Tuhan di akhir zaman, yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Mereka punya ciri khas, mereka dipakai Tuhan luar biasa, dan banyak orang akan datang kepada Yesus. Inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ketika murid-murid bertanya, tentang apa itu lalang, ladang. Dan tentunya belum tentu membawa pemahaman, membuat murid-murid mengerti. Mari coba kita perhatikan di Matius 13 ayat 40. Tadi dikatakan bahwa waktu menuai adalah akhir zaman. Ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Artinya orang-orang yang di luar kebenaran itu akan mengalami hukuman Allah, murka Allah yang sangat mengerikan. Murka Allah yang turun atas orang-orang yang menerima benih-benih, artinya yang hidup mereka penuh dengan pemberontakan, penuh dengan penolakan terhadap kebenaran firman, bahkan penuh dengan kejahatan, akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Kemudian di ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Orang-orang ini akan dikumpulkan. Dan yang jelas, yang pasti,
nanti mereka-mereka ini yang akan mengalami hukuman kekal. Hukuman selama-lamanya. Di 42 akan dikatakan mereka dibuang ke dapur api. Tetapi kita lihat, saya tidak tahu apakah orang-orang hari-hari ini mereka mendengar firman atau tidak. Atau mereka mendengar firman hanya tidak menanggap. Mungkin mereka mendengar firman tetapi merasa bahwa tidak mungkin apa yang dikatakan Alkitab itu benar seluruhnya. Karena tidak semua orang percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab ini benar seluruhnya. Bahkan tentu juga ada hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa isi Alkitab itu ada yang berupa dongeng. Itu tidak seperti apa yang dikatakan di sana. Tetapi saya percaya kita semua, umat Tuhan yang ada di tempat ini, percaya sepenuhnya apa yang dikatakan Alkitab ini adalah benar. Telah terjadi dan akan terjadi. Amin. Tetapi di ayat 43 dikatakan coba. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Orang-orang benar akan bercahaya. Wow. Orang-orang benar berbeda. Bayangkan kalau kita melihat di sini, berbeda enggak benda-benda yang bercahaya? Spesifik enggak? Kelihatan enggak mana benda-benda yang bercahaya? Kalau tidak ada benda bercahaya, tidak bisa kita lihat ada kursi. Kita tidak bisa melihat satu sama lain. Artinya bahwa Yesus mau menunjukkan bahwa benih yang baik itu melakukan sesuatu yang berbeda di akhir zaman. Mereka bergerak di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Mereka berjalan seturut dengan waktunya Tuhan. Mereka begitu nyata merasakan kasih Tuhan. Dan mereka memperkatakan dan melakukan hal-hal yang berbeda. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus. Waktu itulah. Kapan waktu itulah? Pada waktu itulah menyatakan kapan? Di akhir zaman. Pada waktu itulah. Artinya apa? Saudaraku, orang yang di dalam kebenaran. Ini seperti yang versi yang lain. Kalau kita tahu firman Tuhan tentang hujan awal, hujan akhir. Hujan awal itu kapan? Pencurahan Roh Kudus pada gereja mula-mula. Di mana kita lihat orang-orang percaya dan rasul-rasul pada zaman gereja mula-mula. Mereka bercahaya, mereka berbeda. Kita bisa melihat itu pada kisah para rasul. Kisah Rasul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, luar biasa. Tetapi ketika di akhir zaman, hujan akhir juga akan berbeda. Bahkan diyakini punya kualitas, punya tingkat terang, cahaya, urapan, otoritas yang double daripada masa zaman rasul-rasul pada gereja mula-mula. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Kita harus imani bahwa kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bersinar di akhir zaman. Amin. Kitalah orang-orang benar yang bercahaya. Pada waktu itulah. Dan kita sudah banyak mendengar, kita tahu seluruh kegenapan ciri-ciri fisik alam. Tentang ini adalah hari-hari terakhir akhir zaman. Tentang Matius 24, Yesaya 24.
situasi akhir zaman, kemudian apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ciri-ciri manusia akhir zaman, semuanya sudah tergenapi. Dan inilah waktunya anak-anak kerajaan bangkit menjadi terang. Inilah waktunya. Dan tahun 2015 adalah tahun yang sangat penting. Saya sungguh merasakan begitu nyata. Tuhan berbicara waktu kemarin perayaan ulang tahun. Apa yang pesan Tuhan melalui hambanya Carlos Thomas adalah untuk meneguhkan bahwa Tuhan ada di tengah kita dan berbicara di tengah kita. Dan jika kita adalah bintang-bintang yang bersinar, yang ada di dalam genggaman Tuhan, kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita yakini, kita imani, jemaat ini ada dalam rancangan Tuhan. Kita imani secara bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, bahwa kita dipakai Tuhan, ada rencana Tuhan di akhir zaman. Dari tempat ini, ada di dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Ada orang-orang yang punya urusan tidak baik dengan kita. Ada orang-orang yang berusaha berbuat jahat dengan kita. Ada orang-orang yang berusaha mungkin membuat kita gagal. Kalau kita di dalam tangan Tuhan, saudaraku, apapun usaha manusia, apapun yang ingin dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh Lucifer sekalipun, dia akan terbentur dengan tangan Tuhan, karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Yakinkan itu. Mari kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Setiap orang yang punya urusan yang tidak baik dengan kita, setiap orang yang punya maksud jahat dengan kita, setiap orang yang mungkin memperkatakan fitnah atau apapun itu, kita nggak perlu melakukan sesuatu, kita nggak perlu membela diri, kita nggak perlu mengatakan, artinya membela diri, kita nggak perlu melawan, kita nggak perlu berbuat sesuatu, karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau orang-orang ingin melakukan sesuatu dengan kita, dia akan berjumpa dengan tangan Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan perbuatan jahat dengan kita, dia akan terbentur dengan tangan Tuhan. Yakinkanlah itu, imanilah bahwa kitalah orang-orang yang juga ada dalam rancangan Tuhan. Dan kalau kita baca kitab Wahyu, orang-orang yang di dalam tangan Tuhan ini, kemana saja mereka penuh dengan kemenangan. Kemana saja mereka adalah orang-orang yang bercahaya, berkata, berbuat, bertindak berbeda dengan orang yang lain-lainnya di sekitarnya. Itulah Anda dan saya. Katakan kiri kananmu, engkau ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita di dalam tangan Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Tahun 2015 lanjut adalah tahun yang penting. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Ini pewahyuan, ini sesuatu yang akan terjadi. Tahun 2015 mulai sampai ke tahun 7 tahun berikutnya adalah tahun-tahun penginjilan menjangkau bangsa kafir non-Israel. 7 tahun inilah pembangunan tubuh Kristus dari bangsa kafir. 7 tahun ke depan adalah masa-masa penginjilan terakhir. 7 tahun ke depan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bergerak ke bangsa-bangsa. Dan setiap bangsa yang kita jangkau, mereka akan bergerak selama 7 tahunlah masa pemulihan gereja Tuhan. Setelah itu, saudaraku, baru setelah itulah
kegerakan menuju Israel. Dan itu masa-masa kesukaran dimulai. Kegerakan kuda putih, masa persiapannya inilah ke bangsa-bangsa. Tetapi nanti puncaknya kegerakan kuda putih adalah di Israel. Di mana ilustrasi tentang 144.000 dari Israel, suku Israel dimeteraikan. 12.000 masing-masing suku. Disitulah ilustrasi tentang orang-orang sisa-sisa Israel yang bertobat. Disitulah meterai dimulai. Dan itu akan terus meterai, sangkakala, cawan, mulai bergerak. Sampai nanti kesudahan segala sesuatu. 7 tahun saudaraku. Dan 7 tahun ini, sementara kita bergerak, sementara kita bekerja, sementara kita menjangkau bangsa-bangsa, menjangkau jiwa-jiwa, kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita tidak akan berkekurangan secara jasmani. Karena pekerjaan ini saudaraku memerlukan bukan hanya secara rohani, tetapi secara jasmani. Tetapi Tuhan akan selalu membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau engkau adalah bintang-bintang yang di tangan Tuhan, pasti semuanya akan berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Meterai pertama baru nanti setelah penjangkauan bangsa-bangsa. Dan saya merasakan apa yang Tuhan katakan. 7 tahun, mulai 2015, adalah masa untuk menjangkau bangsa-bangsa. 7 tahun saudaraku. Mari kita bergerak dalam 7 tahun ini. Bergerak sambil kita mempersiapkan diri kita. 7 tahun yang luar biasa, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana tubuh Kristus dari berbagai bangsa mempersiapkan diri dan mereka dibukakan tentang rahasia seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jemaat seringkali, berulang kali saya katakan, pelajari, baca baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika murid-murid bertanya, kapan kesudahan segala sesuatu? Kapan kedatangan anak manusia? Yesus katakan, sebagaimana zaman Nuh, demikian juga sebagaimana zaman Lot atau Sodom dan Gomora. Seperti itulah kelak kedatangan anak manusia. Dan kita sudah banyak, saya waktu itu sudah bukakan beberapa hal tentang rahasia di balik apa yang dikatakan Yesus tentang zaman Nuh, zaman Lot. Kita sungguh-sungguh luar biasa, Tuhan menuntun, membukakan apa yang harus kita kerjakan saudaraku. Dan tahun-tahun ini, ketika penutupan tahun 2014 masuk 2015, pesan Tuhan tahun ini mulai pergi ke bangsa-bangsa. Dan seterusnya, selama 7 tahun saudaraku, bangsa-bangsa akan menerima masa terakhir, penginjilan terakhir di akhir zaman. Dan kecepatan penginjilan dalam tahun-tahun terakhir ini sangat berbeda saudaraku. Kalau 200 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, Injil diberitakan dengan orang berjalan kaki, naik onta. Sekarang saudaraku, Injil bisa diberitakan di tempat ini, di Alaska orang mendengar. Kalau Anda punya teman di sana, Anda dengan video call atau FaceTime, Anda bisa berbicara dengan dia, dengan kelihatan wajah berbicara. Artinya apa saudaraku? Dalam 7 tahun ke depan, kecepatan penginjilan akan begitu luar biasa.
Persoalannya apakah kita ada di dalam gerakan itu? Persoalannya adalah memang Tuhan sudah menetapkannya. Kalau bukan kita pasti ada orang yang lain. Tapi tidak mungkin saudaraku dari India. Kegerakan itu harus dari timur, dari Indonesia. Kita mendengar bagaimana orang India mengimani bahwa nanti yang dari Indonesia. Kita mendengar mereka hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di India berkata, yang memimpin nanti kegerakan menjelang hari-hari terakhir itu datang dari Indonesia. Orang di Cina mengimani ada dua bangsa yang akan membangunkan mereka. Bangsa Korea, kemudian bangsa Indonesia. Setelah Korea, Indonesia. Dan itulah nanti yang membawa Cina bergerak menuju Timur Tengah. Itu yang mereka terima dari Tuhan. Dari nubuatan-nubuatan yang datang untuk bangsa Cina. Wow. Jadi semuanya saudaraku dalam 7 tahun ke depan. Sementara orang-orang di Cina dikuatkan di benih, mereka juga akan mulai bergerak. Dan setelah 7 tahun, anak-anak Tuhan ini menyerbu Israel. Mereka akan mendatangi di jalan-jalanan Israel. Dan Tuhan dengan melakukan begitu banyak mujizat. Karena orang Israel, orang Yahudi, tidak akan pernah percaya Tuhan kalau bukan dengan melihat perkara-perkara yang supranatural. Bangsa Israel keluar dari Mesir harus dengan tulah 10 tulah ke Mesir untuk orang Mesir, baru mereka keluar. Di padang gurun mereka melihat berkat yang luar biasa. Tidak pernah kepanasan, tidak pernah kedinginan, nggak pernah lapar, meskipun nggak punya tanaman. Yang begitu-begitu baru mereka tahu ada Tuhan. Dan yang begitu itulah nanti, setelah bangsa-bangsa kafir akan menyerbu Israel, memproklamirkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ketika mereka melihat mujizat, karena pada waktu itu, Israel dibombardir dari segala bangsa. Dan mereka melihat tangan Tuhan menolong mereka. Bersama dengan gereja-gereja bangsa kafir. Disitulah mereka baru percaya menerima Yesus. Kalau itu sudah terjadi, barulah sah mempelai Kristus. Barulah sah bahwa mempelai itu harus dari gereja Tuhan dari bangsa kafir, gereja Tuhan dari bangsa Israel. 7 tahun ke depan menjangkau bangsa kafir. Persiapan bangsa kafir untuk menjangkau Israel. Kegerakan di seluruh dunia. Bergerak dari timur menuju barat. Menuju barat saudaraku, itu menuju Israel. Setelah itu bangsa kafir akan menjangkau Israel. Meterai pertama dimulai. Karena itu mari kita mempersiapkan diri agar rancangan Allah tergenapi. Mari kita mempersiapkan diri agar tahun-tahun yang luar biasa, hujan akhir ini kita melihat bagaimana karya Tuhan digenapi. Mari kita berdoa. Kita yang gak bisa pergi keluar menginjil, mari kita bersaksi menginjil bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu orang yang kita jangkau di sekitar kita, mungkin di tempat kita bekerja, mungkin di pasar ketemu, mungkin adalah pegawai atau karyawan toko yang kita belanja, di mana kita biasa belanja. Mungkin dialah orang yang juga mau dipersiapkan Tuhan untuk pergi ke tempat yang lain. Karena itu waktu-waktu kita jangan hanya untuk berdiam diri. Mari lakukan sesuatu. Baik itu juga di dalam berdoa. Mari kita semakin tingkatkan berdoa. Waktu berdoa bersama-sama, mari juga kita ikut. Baik di dalam doa semalaman, dalam ibadah-ibadah bersama-sama. Itu tandanya kita mengerti. Itu tandanya kita menangkap. Itu tandanya kita merespon kehendak Allah bagi kita juga di akhir zaman. Dan kalau kita melakukannya, justru kita memahami lebih dari orang yang tidak melakukan. Kalau kita mengerjakannya, saudaraku, kalau orang
anak sekolahan, ketika dia terbiasa melakukan soal-soal pekerjaan di rumah, PR-PR-nya dikerjakan dengan baik, pasti dia akan menguasai bidang itu dibanding dengan orang yang mengerjakan PR-nya adalah ketika temannya yang sudah selesai di sekolah dia ikutin. Ada orang yang mengerjakan PR itu mencontek temannya di sekolah sebelum guru suruh kumpulkan. Tetapi ketika ujian yang sebenarnya datang, ketika tes yang sebenarnya datang, maka orang yang mengerjakan sendirilah yang pasti akan kemungkinannya lulus daripada orang yang tidak mengerjakannya. Orang yang tahu firman belum tentu lulus ujian. Tetapi kalau orang yang tahu dan mengerjakan firman pasti akan lulus ujian. Ini penting saudaraku. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Allah akan menggenapi rancangannya. Ya. Tuhan akan menggenapi rancangannya bagi kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kalau kita adalah memang terpanggil, tapi kadang-kadang ada orang, ya kalau saya nggak terpanggil bagaimana dong? Kalau kita mendengar firman, itu sama saja kita orang yang terpanggil, karena kita mendengarkan panggilan Tuhan. Pengertian panggilan Tuhan ini bukan seperti kita manggil tukang sate. Kita pikir kalau Tuhan panggil kita, dia panggil ketok pintu. Buka pintu, manurung, buka, ini Yesus. Saya mau panggil kau untuk pergi ke... Bukan begitu saudaraku. Waktu kita mendengar firman, waktu kita lihat firman bekerja, itulah juga menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang spesial. Apa yang Anda dengar, tidak didengar orang lain. Para nabi ingin mendengar apa yang engkau dengar, tapi mereka tidak bisa mendengar. Banyak orang ingin mendengar apa yang kau dengar, tapi mereka tidak. Kenapa? Karena kita yang dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan punya maksud. Dan percayalah, waktu kita bergerak, panggilan Tuhan itu akan tergenapi. Baru kita berkata, wow, luar biasa ternyata. Tapi kalau kita berdiam diri, yuk kah? Nah, kalau Tuhan sudah begitu banyak gerakannya, begitu banyak tanda-tanda yang diberikan kepada kita, untuk kita bergerak datang kepada Dia, untuk bergerak merespon kita, ternyata kita cuma, saudaraku, Tuhan memanggil kita. Kita boleh melihat banyak hal cara Tuhan, menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup sedang bekerja di tengah kita. Allah yang menggenapi rancangannya dalam kehidupan kita. Dan itu akan kita lihat. Kita akan lihat hal-hal itu terjadi di hari-hari ke depan. Kemudian Markus 4 ayat 22, semua rahasia akan disingkapkan. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dibukakan. Tidak ada sesuatu yang yang rahasia, tidak ada rahasia yang tidak akan tersingkap. Dan saudaraku, hal yang penting di akhir zaman, rahasia apa yang penting buat gereja Tuhan calon mempelai? Dengarkan, apa salah satu rahasia yang penting untuk kita ketahui menjelang kedatangan Tuhan? Pengungsian tentang apanya? Waktunya, tempatnya. Jadi segala sesuatu tentang pengungsian, kira-kira akan disingkapkan enggak? Halo? Sebagaimana zaman Nuh, sebagaimana zaman Lot. Lot dikasih tahu enggak tempat di mana dia harus mengungsi? Karena itu penting enggak rahasia pengungsian? Penting. Tetapi firman berkata, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak disingkapkan. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak dibukakan. Jadi masa-masa ini saudaraku, ini masa penentuan, juga mempersiapkan lokasi padang gurun pengungsian. Tuhan akan beritahu sebelum hukuman itu datang,
sebelum Sodom Gomora dicurah dengan api dari langit, dikasih tahu tempatnya, kemana mereka harus pergi. Nah, kita harus berdoa, minta pimpinan Tuhan, berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan bukakan rahasianya. Dan tempatnya, ciri-cirinya Yesaya 35, ayat 1 sampai 11. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, ayat 3-4 ini adalah meneguhkan gereja Tuhan di segala bangsa, supaya mereka mempersiapkan diri bahwa ada rancangan Tuhan bagi gerejanya, bahwa gerejanya tidak akan mengalami aniaya antikristus, bahwa gereja Tuhan tidak akan mengalami perkara mengerikan. Karena itu katakanlah kepada orang tawar hati, tadi ayat 3, yang letih lesu, ya. Ini adalah pemberitahuan untuk orang-orang agar iman mereka bangkit. Tangan yang lemah lesu, teguhkan lutut yang goyah, kepada orang tawar hati. Dan seterusnya. Ayat 5, pada waktu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini secara jasmani dan juga secara rohani. Secara rohani mata orang dibukakan, rahasia Tuhan di akhir zaman. Ketika Lot dan keluarganya dibukakan oleh Tuhan, bahwa rahasia pemusnahan Sodom Gomora segera terjadi. Dibukakan, dicelikan. Ayat 7, ya, tanah pasir. Ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Ini ciri-ciri fisik tempat pengungsian. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Nah, ayat 8 ini menunjukkan bahwa kalau kita rindu untuk masuk dalam rancangan Tuhan ini, diluputkan dari aniaya, kekejaman dunia, kekejaman antikristus, kesadisannya, maka orang yang layak masuk ke situ adalah orang yang tidak, ya, orang yang kudus, yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Karena itu hidup kita hari-hari ini, kita harus semakin hari jubah-jubah kita dibersihkan. Tingkah laku yang masih tidak benar, sikap, pikiran, perkataan, tindakan yang bertentangan dengan firman, itu kita buang. Tidak akan ada orang masuk ke padang gurun ini kalau masih ada noda-noda dalam kehidupannya. Inilah waktunya kita membersihkan diri. Tahun-tahun. Saudaraku, tidak gampang. Tidak gampang untuk hidup sebagai orang benar. Tetapi itulah kita diberikan informasi supaya mulai hari-hari ini kita mulai meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang tidak benar kita tinggalkan. Artinya makin hari kita semakin benar, semakin kudus. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam pikiran. Tidak ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ.
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini kita sudah tahu. Tapi ayat yang berikutnya, Yesaya 51 ayat 3, coba baca. Yesaya 51 menunjukkan bahwa padang gurun pengungsian seperti Taman Eden. Padang gurun pengungsian itu seperti Taman Dia membuat padang gurun itu seperti Taman Eden. Saudara, luar biasa. Taman Eden ada di muka bumi. Dan sampai sekarang ada di muka bumi. Baca baik-baik. Kejadian 3 ayat 24. Nah, supaya jemaat juga paham, coba biar dicatat dan baca Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3:24 tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan Taman Eden dimusnahkan. Tidak ada di Alkitab dikatakan Taman Eden diangkat ke surga. Macam-macam komentar orang. Coba baca Kejadian 3 ayat 24. Taman Eden itu, coba ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Kerub itu apa? Jadi ada malaikat-malaikat dengan pedangnya yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon Jadi manusia diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian Taman Eden itu dijaga oleh malaikat supaya manusia gak masuk lagi ke dalam. Artinya Taman Eden masih ada. Cuma manusia gak bisa lihat. Karena ada malaikat menutup bungkusnya, saudaraku. Mata kita dibutakan, mata jasmani kita dibutakan untuk melihat Taman Eden. Lihat. Ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Padang gurun seperti Taman Eden. Jadi nanti di tempat pengungsian tidak ada orang yang bisa melihat kita. Antikristus dan pasukannya tidak bisa menjangkau kita. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjangkau kita karena malaikat Tuhan menjaga kita. Seperti malaikat Tuhan menjaga Taman Eden, gak bisa kelihatan manusia sampai sekarang. Nanti, waktu kita disuruh mengungsi, kita juga akan dijaga selama 3,5 tahun. Ya, ada lagi, tambah lagi. Hosea 2 ayat 13. Hosea 2 ayat 13 sampai 20. Saudaraku, inilah tentang padang gurun pengungsian ayat 13. Nah, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu itu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Ini tentang apa? Mempelai. Waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggilku aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Jangan takut dengan perang, jangan takut dengan aniaya. Itu di luar padang gurun. Orang-orang Kristen yang tidak percaya pengungsian, orang-orang taat firman yang tidak ikut mengungsi, mereka yang kena panah, kena busur, kena pedang. Tapi orang
yang memanggil Tuhan suamiku, dia tentram di padang gurun. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Istriku ini ku besar Tuhan. Istri Tuhan itu siapa? Gereja. Gereja yang mana? Gereja yang taat. Taat sampai masuk pengungsian. Di tempat pengungsian itu kita memanggil dia suami. Calon suami. Karena nanti di ujung 3,5 tahun, di hari 1260, kemudian kita akan berjumpa dia di awan-awan. Selama berapa hari? 30 hari terjadi perkawinan anak domba. Setelah 30 hari kita bersama Tuhan turun ke bumi. Perang apa? Armageddon. Berapa hari? 45 hari. Setelah 45 hari, kerajaan 1000 tahun damai. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi dan seterusnya. Jadi, saudaraku, kalau kita rindu menjadi mempelai, mari kita rubah gaya hidup kita. Mari kita rubah sikap kita. Karena yang masuk ke sana harus bersih, tulus, murni, kudus, suci. Hatinya hanya mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dia gunung batuku. Hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dia. Makin dibukakan saudaraku. Dan sesungguhnya tempat itu sudah dibukakan. Tempat itu. Kemungkinan ada beberapa tempat di muka bumi. Selama 7 tahun ini, tempat itu akan semakin dibukakan. Dan orang-orang yang menjadi calon-calon mempelai, mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin mempersiapkan diri mereka, semakin mencintai Tuhan. Semakin hari, semakin sayang sama Tuhan. Hari-hari yang luar biasa. Di balik hari-hari yang luar biasa, dunia akan makin kacau. Kejahatan di mana-mana. Kejahatan akan merajalela. Ayat berikutnya, siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Yesus katakan, waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Mari umat Tuhan. Tahun demi tahun akan berjalan dengan sangat cepat. Apalagi kalau kita punya banyak kesibukan. Tetapi saya mau nasihatkan kita semua. Jangan lupa, sementara engkau mempersiapkan dirimu dengan perkara-perkara jasmani, untuk menerima berkat-berkat jasmani. Tapi saya nasihati dalam kasih Kristus. Jangan pernah lupa hari lepas hari mempersiapkan dirimu untuk perkara-perkara rohani. Jangan lupa bahwa Allah punya rancangan bagi kita agar kita diluputkan dari segala yang
sia-sia. Si jahat sedang menabur benih lalang di mana-mana tempat. Tiap hari kita mendengar kejahatan semakin mengerikan. Berbagai macam kejahatan semakin hari meningkat dari segi kualitas, dari segi kuantitas, dari segi jumlah. Kalau kita benih yang karena melihat lalang-lalang ini terus perhatikannya, akhirnya menjadi terjepit, menjadi khawatir. Akhirnya benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Kita tahu perumpamaan itu dikatakan Yesus. Benih di antara ilalang, penuh dengan kekhawatiran. Saudaraku, nasihatnya adalah, dunia ini akan semakin jahat. Tapi jangan perhatikan, jangan tergoncang dengan keadaan di sekitar. Dunia yang mengejar kebinasaan. Mari kita siapkan diri kita. Tahun-tahun ke depan bukan tahun-tahun yang baik. Saya tahu kita punya masing-masing pergumulan. Tetapi lihat, jangan ilalang itu sampai menjepit kita, menghimpit kita. Jangan biarkan ilalang-ilalang itu mematikan iman kita. Tapi biarlah jadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Yang kita percaya, kita bertumbuh, mengerti kehendak rancangan Tuhan. Terlebih hari-hari ini. Hari-hari yang penting bagi kita umat Tuhan. Maju terus. Masalah jangan sampai mematikan iman. Jangan izinkan ilalang-ilalang mematikan iman kita. Membuat kita semakin khawatir. Lihat rancangan Tuhan yang luar biasa. Lihat bagaimana dikatakan di Yesaya 51. Bahwa Tuhan menyiapkan padang gurun seperti Taman Eden. Di sana Dia akan memanggil kita istriku. Dan kita memanggil Dia suamiku. Itu adalah seruan bagi calon mempelai. Apakah kita rindu ke sana? Apakah kita mau mempersiapkan diri kita ke sana? Meskipun banyak tantangan, banyak persoalan, baik di dalam keluarga, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, di mana-mana di muka bumi ini, tidak ada tempat yang tidak memberikan persoalan-persoalan kehidupan. Tapi itulah dunia sekarang, saudaraku. Jangan berharap kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ilalang ada terus di mana-mana. Dan Anda tahu bagaimana pertumbuhan ilalang? Anda yang pernah punya kebun? Anda pernah tahu soal kebun, soal ilalang? Ilalang ini saudaraku sangat cepat tumbuhnya. Begitu luar biasa. Kalau Tuhan kasih contoh ilalang, adalah supaya kita merenungkan. Oh, kenapa Tuhan kasih contoh tentang ilalang? Artinya saudaraku, di akhir zaman, pertumbuhan kejahatan juga semakin meningkat. Tapi kita jangan mau terjepit dengan bertumbuhnya ilalang di kiri kanan. Sampaikan terus warta kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak kerajaan. Amin. Kita makin bersinar. Makin ditekan, makin bersinar. Makin ditekan, makin bersinar. Makin ditekan, makin nyata otoritas dan kuasa Allah. Kenapa? Karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita di dalam tangan Tuhan. Siapa yang mau mengganggu kita, dia terbentur dengan tangan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Rindu terus dibukakan rahasia firman. Banyak rahasia saudaraku, tapi belum waktunya Tuhan untuk dibukakan. Yang kita terima sekarang adalah semakin meyakinkan kita tentang adanya padang gurun pengungsian. Siapkan hatimu, imani, mulai hari-hari ini berdoa Tuhan. Ingat jemaat, berdoa. Biarlah aku menerima kasih karuniamu Tuhan.
menjadi orang pilihan-Mu. Luputkan aku dari aniaya akhir zaman. Luputkan aku, bawa aku ke padang gurun pengungsian-Mu Tuhan. Tetapi waktu kita berdoa demikian, artinya juga adalah bahwa kita mau terus berjalan di jalannya Tuhan. Kita makin hari semakin mengasihi Tuhan. Percayalah, Tuhan akan semakin menuntun kita. Percayalah, kaki-kaki kita, langkah-langkah kita diluputkan dari perkara sia-sia. Percayalah, rancangan dunia, rancangan kecelakaan, rancangan kebinasaan, rancangan penyakit, rancangan yang tidak baik, itu akan dihalau dari kita. Amin. Haleluya. Pasti ilalang bisa tumbuh di mana-mana, tapi anak Tuhan semakin terang di mana-mana. Ilalang kejahatan semakin banyak di sekitar kita, tapi kaki kita senantiasa melangkah, dituntun, dijaga oleh Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga kita. Dengarkan baik-baik, apa keistimewaan mempelai Kristus? Mereka dijaga oleh para malaikat. Apa keistimewaan anak-anak Tuhan di akhir zaman? Mereka dijaga oleh malaikat. Percayalah, Tuhan sedang memerintahkan malaikat-malaikatnya, jaga umatku di GBI Dok 4 karena mereka biji mataku. Kalau engkau adalah bagian dalam rancangan Tuhan, kau tidak perlu takut di dalam langkah-langkahmu. Kalau kau dalam rancangan Tuhan dan berjalan dalam rancangan Tuhan, langkahmu hanya adalah langkah dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Siapakah dia yang melangkah dari timur? Setiap langkahnya penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Dia menurunkan raja-raja, dia mengangkat raja-raja. Amin. Saya undang pelayan altar maju ke depan.